Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ngomongin HP di tahun 2021, yang masalahnya itu timbul dari kaum mendang-mending yang pengennya harga pas-pasan tapi berharap spek entry level. Aduh, ya udah deh. Nih, perkenalkan Xiaomi Redmi 90. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info menarik mengenai teknologi pastinya. Yuk. Yap, sebelum kita unboxing, saya mau nunjukin dulu sekilas fitur paling utama atau fitur andalan mengapa Xiaomi berani meluncurkan Redmi 90 ini. Di sini kita mendapatkan 48 megapiksel all quad kamera. All quad kamera yang berarti HP Redmi 90 ini udah dibekali dengan 4 buah kamera yang salah satunya adalah kamera utamanya senilai 48 megapiksel. Di sini dengan baterainya yaitu 6000 mAh, udah cukup besar sih, dengan 18 watt fast charging. Kemudian dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 662 untuk chipsetnya. Kemudian untuk layarnya sendiri yaitu senilai 6,53 inch Full HD dot drop display. Dan Redmi 90 ini memiliki dual speaker yang berarti sangat stereo pastinya. Oh ya, ngomong-ngomong di sini saya mengambil Redmi 90 berwarna carbon grey, yaitu dengan RAM 6GB dengan memori internal 128GB. Langsung aja kita unboxing. Ya, jujur jadi ini adalah pengalaman pertama kali saya mereview HP yaitu brand dari Xiaomi. Oke, jadi di sini kita mendapatkan kartu terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Ya, di sini kalau ada dari Alvin TSA, ada Twitter dan Instagramnya. Terus design by Redmi. Sini kita lihat dulu. Oke, di sini ada kartu garansi dari Xiaomi. Terus panduan pengguna. Biasanya tebal sih dari panduan pengguna, cuman ini tipis. Oke. Terus ada, ya lumayan sih, kita diberikan silikon case. Terus di sini ada SIM injector. Ya, lagi-lagi di sini kita diberikan kletekan seperti ini. Kita letakin dulu di sini. Kemudian di bagian belakang kita dapetin, oh ya, masih untung sih kita dapetin, yaitu yang pertama ada kabel USB charger yang udah Type C. Terus kita dapetin kepala charger yaitu senilai 22,5 watt. Tapi di sini tadi 18 watt fast charging. Ya udahlah, kita lihat aja dulu. Terus kosong. Oke, kita bahas ke bagian bodinya. Dari segi dimensinya sendiri yaitu 162,3 kali 77,3 kali 9,6 mm dengan bobot hanya 198 gram. Kalau menurut saya smartphone ini nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan untuk baterai yang 6000 mAh. Untuk di bagian atasnya ada lubang mikrofon, lubang audio jack dan ada speaker. Yang di dekatnya ada IR blaster. Kita ke bagian kanan, di sini ada tombol volume, kemudian agak ke bawah dikit aja ada tombol fingerprint yang include dengan tombol power. Lanjut ke bagian samping kiri tersedia slot SIM card yang not hybrid, jadi bisa pakai dual nano SIM plus satu buah micro SD up to 512GB. Untuk bagian bawah tersedia lubang speaker. Jadi Redmi 90 ini dibekali dengan dual speaker pada atas bawah, yang seharusnya kalau kita dengerin pakai nelpon
media ataupun main game udah cukup stereo sih sebenarnya. Dan di tengahnya ada lubang charger yang udah Type C. Terus di sampingnya lagi ada lubang mikrofon. Lanjut kita ke bagian layar yang senilai 6,53 inch. Udah Full HD 2340 x 1080 megapiksel dengan panel IPS yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Pada sisi belakang kita melihat kemewahan dari desain luminous light yang kalau kita lihat dari pencahayaan yang terang di sini terlihat ada feedback atau efek-efek shiny gitu. Pada bagian belakang didesain dengan full frame plastik walaupun bukan kaca. Ya kalau desainnya seperti ini udah cukup memberikan kesan yang menarik di kelasnya. Untuk kameranya sendiri mulai dari selfie kamera yang memiliki 8 megapiksel dengan merekam video max hingga 1080 pixel di 30 fps aja. Kemudian kita ke bagian kamera belakang yaitu disebut dengan quad kamera atau 4 buah kamera dengan kamera utama yaitu 48 megapiksel di bagian tengah. Di atasnya ada kamera ultra wide senilai 8 megapiksel sampai dengan 120 derajat. Lalu ada sensor depth kamera senilai 2 megapiksel dan di sini ada kamera yang agak kecil terpisah lah. Di sini yaitu adalah makro kamera senilai 2 megapiksel juga. Yang enggak lupa pastinya di bagian bawah sini adalah LED flash. Untuk video bisa merekam sampai 1080 pixel di 30 fps. Kemudian untuk slow mo bisa sampai 720 pixel di 120 fps. Dan untuk perekaman makro di 720 pixel pada 30 fps. Dadah dulu. Dadah. Hati-hati. Ya ini tanpa menggunakan stabilizer dengan audio mic yang asli. 1080 pixel dengan 30 fps. Kita langsung ke bagian spesifikasi perangkatnya. Di sini menggunakan Snapdragon 662. Yang kali ini saya review adalah Redmi 90 dengan RAM 6GB untuk storage yaitu 128GB. Ada jenis lain atau varian lain yang di bawahnya yaitu dengan RAM 4GB dan untuk storage-nya senilai 64GB. Ya kalau menurut saya untuk zaman sekarang kalian harus lebih mikir-mikir untuk spesifikasi ke depannya. Karena dari segi harga yang gak beda jauh dan kita sebagai pengguna lebih aman gunainya untuk generasi yang akan datang. Ngomong-ngomong Xiaomi Redmi 90 ini udah pakai versi Android 10 yang udah pakai MIUI 12. Seperti yang kita ketahui, fitur andalan Xiaomi Redmi 90 yaitu adalah jawara baterai gede. Yap, Redmi 90 ini dibekali dengan baterai 6000 mAh, gak tanggung-tanggung, dengan fitur fast charging 18 watt. Dalam konektivitas, pastinya Redmi 90 ini masih menggunakan 4G, belum 5G. Untuk Bluetooth dengan versi 5.0 yang kemudian didukung dengan Wi-Fi 5. Di sini ada Antutu benchmark, kita dapetin skor secara keseluruhannya yaitu senilai 272.089. Disusul dengan 3D Mark Slingshot Extreme yaitu overall skornya yaitu 1139. Kemudian kita uji menggunakan GFX Bench untuk LU to off screen pada 20 fps dan tessellation yaitu di 19 fps. Kemudian saya uji lagi menggunakan Geekbench 5 yaitu untuk single core skornya 313 dengan multi core score 1380. Kita cobain tes untuk performa gamingnya. Yang pertama kali kita tes yaitu adalah Mobile Legends dulu. Grafiknya dengan settingan ultra pastinya dengan HD plus HFR yang udah pasti on. Di sini kita dapetin 58 sampai dengan 60 fps. Cukup stabil masih ya. Kalau masalah drop fps mungkin belum ada dalam beberapa waktu saya mainkan. Oke lanjut, di sini ada PES 2021 pada settingan standar di 60 fps. Selama bermain masih cukup aman, yaitu di fps 50 sampai dengan 60 fps. Belum ada kendala juga mengenai drop fps.
Bagaimana kalau kita beralih ke game yang membutuhkan grafik yang cukup lumayan untuk zaman sekarang, yaitu adalah PUBG Mobile. Redmi 90 di sini masih mentok pada settingan defaultnya yaitu Smooth High. Tapi karena penasaran, di sini saya coba unlock pakai software pihak ketiga untuk dapetin Smooth Extreme yang hasilnya itu bisa sampai 50 sampai 60 fps. Tapi sesekali kalau lagi ada baku tembak atau peperangan bisa drop hingga 46 sampai dengan 49 fps. Ya masih terbilang cukup nyaman sih. Terus di sini sangat disayangkan untuk Redmi 90 pada sensor gyronya hanya menggunakan soft gyro aja, yang artinya kalau kita mainin PUBG full gyro masih cukup kurang responsif. Yap, pasti kalian penasaran untuk dari harga Xiaomi Redmi 90 ini, yaitu mulai dari RAM 4 dengan internal memori 64GB seharga 1.900-an. Kemudian jika RAM 6 dengan internal 128 itu sekitar 2.300-an. Yang saya dapat dari normal harga pasar di toko online. Ya, harga yang beda tipis yang harus dipikirkan, jangan salah pilih. Sekali lagi itu kembali kepada budget dan kenyamanan kita masing-masing. Untuk varian warna tersedia 4 macam, yaitu Ocean Green, Sunrise Orange, Twilight Blue, dan Grey Carbon seperti yang saya review kali ini. Kesimpulan bagi saya, Redmi 90 ini cukup worth it untuk digunakan dalam beberapa jangka waktu yang lumayan lama. Dari yang saya review, banyak sekali fitur andalan yang cukup berguna bagi kita, yang salah satunya adalah baterai yang disediakan yaitu 6000 mAh walaupun hanya 18 watt. Ya nggak apa-apa lah, walaupun pengecasannya full dari 0 sampai dengan 100 bisa mencapai kurun waktu hingga 3 jam lebih. Tapi untuk soal baterai udah cukup besar dan pastinya awet. Jadi memudahkan kita baik itu dari segi fotografi, media sosial, hingga kelas gaming. Untuk keamanan juga mulai dari fingerprint dan face unlock udah cukup responsif bagi saya. Sampai di sini unboxing dan review kita. Nantikan video selanjutnya karena saya akan terus mencoba upload dalam seminggu sekali. Jangan lupa follow saya di sosial media seperti biasa. Untuk bekerja sama, kontak email details sudah saya sediakan di link deskripsi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, kemudian share video ini ya. Jika ada kesalahan informasi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya David, pamit undur diri. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.